Proses pencalonan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak terganggu. Polri pun tidak menahan Ahok. Berikut perjalanan kasus dugaan penistaan agama yang melilit Ahok. Proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, memasuki babak baru di pekan ini. Selasa, 15 November 2016, polisi melakukan gelar perkara secara terbuka di ruang rapat utama Rupatama Mabes Polri. Dalam proses gelar perkara, polisi menghadirkan pelapor, terlapor, dan juga 33 saksi, termasuk saksi ahli dari kedua belah pihak. Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang menjadi terlapor tidak hadir dalam gelar perkara. Ia hanya diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Sementara pihak saksi ahli yang datang antara lain saksi ahli dari pihak Majelis Ulama Indonesia, Imam Front Pembela Islam Rizik Syihab, serta saksi bahasa yang dihadirkan oleh pelapor Neno Warisman. Gelar perkara ini juga menghadirkan pihak eksternal yang dianggap netral, antara lain Kompolnas dan Ombudsman. Menurut polisi, gelar perkara tersebut dilakukan untuk menentukan status lanjutan dari kasus yang diusut. Selesai kegiatan ini, mengumpulkan dari informasi-informasi dari pihak-pihak, kita akan tutup, kemudian para pihak untuk dipersilakan untuk kembali ke rumah dan kita laksanakan perumusan untuk memberikan rekomendasi kepada penyidik. Apakah nanti ini perkara dianggap cukup bukti sehingga akan dilanjutkan dengan penyidikan atau dianggap bukan tindak pidana maka selesai. Rabu, 16 November 2016, sehari setelah gelar perkara, polisi menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya itu, Ahok juga dicegah berpergian ke luar negeri. Dengan menetapkan Saudara Insinyur Basuki Cahayapurnama MM alias Ahok sebagai tersangka dan melakukan tindakan pencegahan untuk tidak meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya mulai hari ini akan diterbitkan surat perintah penyidikan dan selanjutnya tim penyidik akan melakukan kegiatan penyidikan kemudian meneruskan perkaranya ke Jaksa Penuntut Umum secepatnya. Undang-undang kita, KUHP kita, Pasal 21 ayat 4 itu, Undang-Undang nomor 8 tahun 81, tidak menjelaskan, tidak mengatakan bahwa setiap kasus yang diancam hukuman 5 tahun atau kasus tertentu di bawah 5 tahun, tapi tertentu harus dilakukan penahanan. Harus dilakukan penahanan. Yang dikatakan bahasanya dapat dilakukan penahanan. Dan dapat dilakukan penahanan ini harus memenuhi 2 syarat, yaitu syarat objektif dan syarat subjektif. Menanggapi penetapan statusnya sebagai tersangka, Ahok menerima statusnya tersebut dan menghormati keputusan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Ini bukan akhir, kita kan ada proses pengadilan yang kita harapkan akan terbuka, yang kita harap teman-teman TV juga bisa kayak kopi sianidanya Jessica, bisa ditonton semua. Dan ingat 15 Februari
pemilihan, kami tetap ikut. Saya kira ini sebuah proses demokrasi yang baik. Bagi saya ini di pengadilan bukan memperjuangkan sebuah kasus Ahok saja. Ini untuk menentukan arah NKRI ini mau gimana ke depan. Karena kita yakin setiap orang itu sama di muka hukum. Dalam menghadapi kasus yang menjerat Ahok, kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, Sira Prayuna pun menegaskan bahwa Ahok tidak akan mengajukan upaya hukum pra-peradilan. Apakah tim hukum atau Pak Basuki ini akan melakukan pra-peradilan? Saya sampaikan dengan tegas bahwa kami tidak akan melakukan langkah hukum pra-peradilan. Mengucapkan terima kasih ya atas kerja profesional dari polisi, sehingga apa yang dikerjakan oleh polisi saat ini terkait dengan dugaan Ahok yang melakukan penistaan Al-Quran ayat 51 surat Al-Maidah itu sesuai dengan harapan umat lah saya kira. Usai kepolisian menetapkan Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka, Rabu petang sejumlah parpol pengusung pasangan Ahok Jarot, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, dan Hanura, menggelar pertemuan internal di rumah pemenangan Ahok Jarot di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat internal tersebut berlangsung selama 2 jam. 3 kesimpulan dihasilkan usai rapat internal. Salah satunya adalah parpol pendukung pasangan Ahok Jarot akan tetap solid. Tidak ada lagi dispute atau keraguan dari semua partai politik pendukung terkait dengan status hukum dari Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang telah ditetapkan oleh kepolisian dengan status tersangka. Tak hanya pada Rabu petang menyikapi status Ahok tersebut, Dewan Pimpinan Pusat PDIP hari ini menggelar rapat konsolidasi persiapan Pilkada serentak di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat. Rapat tertutup ini dihadiri oleh seluruh pengurus DPD se-Indonesia dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri.